Pemikiran tentang stroke itu harus dioperasi, stroke itu satu yang mengerikan gitu kan ya. Tidak harus dibelek kepalanya mungkin. Halo sahabat Premier, berjumpa lagi dalam podcast edisi khusus Hari Stroke Sedunia tahun 2021. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Dr. Agung Heri Wahyudi, spesialis bedah saraf. Dr. Agung, apa kabar Dr. Agung? Halo, apa kabar Andis? Senang sekali nih di hari ini, di Hari Stroke Sedunia ini kita bisa berjumpa dok untuk membahas topik-topik seputar stroke dan penanganannya dok. Oke. Dokter apa kabar? Baik, sehat dok? Alhamdulillah. Pasien udah divisit hari ini? Alhamdulillah lancar ya dok ya. Lancar. Sehat semua ya Andis? Alhamdulillah dok. Nah nih dok, pertanyaan pertama nih dok. Mungkin beberapa sahabat Premier atau masyarakat awam ini kan berpikir bahwa stroke itu harus dioperasi gitu. Image-nya nih dok, kayak gambaran yang ada di masyarakat, opini, pendapat. Mungkin ada yang berpikir bahwa ketika seseorang terkena stroke itu harus dioperasi, dibedah atau operasi yang terbuka. Jadi sehingga menimbulkan agak ngeri gitu dok ya. Jadi mungkin agak takut atau membayangkan tuh aduh kepala dibuka-buka gitu. Nah mungkin Dr. Agung bisa sedikit cerita nggak sih dok? Mungkin stroke itu seperti apa, mungkin pembagiannya dan treatmentnya tuh gimana sih dok? Apakah memang betul setiap serangan stroke itu harus berakhir di meja operasi? Ya memang masyarakat umum itu mesti diberikan pemahaman ya Andis, memang untuk stroke itu. Memang pemikiran tentang stroke itu harus dioperasi, stroke itu satu yang mengerikan gitu kan ya. Sebenarnya stroke itu tidak semuanya harus dioperasi. Jadi nggak semua dok ya? Nggak semua. Jadi ini yang juga harus sahabat Premier tahu bahwa tidak semua jenis stroke itu harus berakhir di meja operasi. Betul. Tergantung dari jenis stroke-nya. Stroke itu ada dua macam, Dis. Ada yang stroke hemoragik atau perdarahan, sama stroke yang iskemik atau yang sifatnya sumbatan. Jadi perdarahan pun juga tidak selalu harus dioperasi. Oke. Tergantung dari volume perdarahannya, model sebaran perdarahannya seperti apa, atau jenis, karena pecahnya itu macam-macam. Di otak kita itu pembuluh darahnya kan mengalir banyak pembuluh darah ya. Betul. Yang area-areanya banyak, dan jenis besar kalibernya pembuluh darahnya juga macam-macam. Jadi tergantung dari pecahnya di mana, yaitu penataan laksananya berbeda gitu. Dan juga yang iskemik itu maksudnya yang sumbatan. Oke, Iskemik itu artinya aliran pembuluh darahnya itu nggak lancar. Tersumbat gitu dok ya? Sehingga oksigenasi ke sel-sel otaknya itu jadi terhambat atau hilang. Yaitu modelnya seperti itu. Dari kedua jenis stroke tersebut pun memang ada yang memerlukan operasi dan juga tidak ya dok ya. Betul. Bukan salah satu aja dok ya. Jadi memang segala jenis stroke itu sebenarnya bisa ditreatment tanpa harus dengan dibedah, dioperasi gitu dok. Benar. Nah tadi dokter udah jelasin nih ada stroke dua jenis. Ketika terjadi serangan stroke nih dok, itu kan bisa dibilang itu sebuah serangan yang terjadi mayoritas mendadak dok ya. Memang mendadak namanya juga serangan stroke gitu. Nah kapan sih dok orang itu harus dibawa ke rumah sakit, dan mungkin apakah ada dok semacam golden period atau mungkin dalam rentang waktu berapa lama seseorang itu harus diputuskan untuk mendapatkan treatment yang tepat agar dapat tertangani secara maksimal gitu dok? Ya memang kita harus pahami dulu ya, apa itu sih golden period itu ya. Golden period itu namanya golden period, periode emas gitu ya. Maksudnya periode emasnya adalah periode di mana kita penanganannya cepat, bisa mengembalikan kondisi sel otak itu menjadi normal pulih seperti semula. Jadi kalau fase itu dilewati, maka resiko kecacatan permanen pada sel otak itu akan terjadi. Oke. Itu. Jadi yang dimaksud dengan golden period. Nah, golden period itu tergantung dari lamanya. Biasanya sih kalau pada serangan-serangan stroke yang iskemik biasanya yang fokusnya kita itu untuk masalah golden period itu biasanya sekitar 8 jam, di bawah 8 jam. 8 jam sejak terjadi serangan. Dari onset dari serangannya.
Oke. dari awal. Jadi memang ketika kita mencurigai anggota keluarga, teman, atau siapapun yang terdekat kita terkena serangan stroke, itu artinya harus dalam 8 jam mendapatkan penanganan ya dok ya? Ya, Berarti itu mitos-mitos yang beredar sering di masyarakat nih dok. Kan katanya ada yang bilang nih, kalau ada keluarga, teman kena stroke, itu ditusuk jarum. oh, Itu sebenarnya wasting Ya, time ya. gak sih dok? Iya kan? Ya, Kayak kita Benar. nyari jarumnya udah lama. Terus nusuknya berdarah dan lain-lain, itu mungkin justru bisa mengambil waktu golden period tersebut dok, malah Betul. jadi mengakibatkan seseorang tidak maksimal gitu ya dalam Benar. penanganannya. benar. Memang itu banyak mitos yang berkembang seperti itu, bahwa pendarahan di kepala, di dalam otak, tapi ditusuk jarinya seperti pemeriksaan gula darah itu kan ya. Jadi itu memang mitos itu Mitos ya. Mitos itu sangat menyesatkan memang. Jadi Informasi sahabat seperti itu. Premier nih mesti tahu nih kalau memang kira-kira orang terdekat, sahabat Premier dicurigai atau ditenggarai terkena serangan stroke, lebih baik segera dibawa ke rumah sakit ya dok. Betul. Tentunya rumah sakit yang memiliki fasilitas penanganan stroke yang baik. Benar. Nah tadi kembali ke awal nih dok, dokter kan udah sempat membahas bahwa ada sih jenis stroke yang tidak harus dioperasi. Artinya bisa dilakukan mungkin tindakan minimal invasif atau mungkin tindakan lain nih dok, mungkin seiring dengan kemajuan teknologi kedokteran juga yang sekarang. Ya. Mungkin bisa diceritakan dok ke sahabat Premier itu jenis stroke yang seperti apa yang dapat ditreatment seperti itu dengan kondisi yang seperti apa misalkan gitu dok. Baik. Memang itu stroke itu yang sifatnya iskemik. Itu kan biasanya iskemik itu karena sumbatan. Sumbatan macam-macam sih. Ya, itu bisa karena faktor dari pembekuan darahnya yang mengalami kelainan, atau memang karena sumbatan karena adanya lemak yang menumpuk di dinding pembuluh darah sehingga sempit. Nah, tergantung. Kalau memang sumbatan itu karena adanya gumpalan darah yang menyumbat, itu mungkin bisa diterapi dengan obat-obatan dulu yang sifatnya mungkin masukkan melalui darah, Melalui injeksi berarti dok injeksi ya? pembuluh darah. Oke. Ya, diharapkan dengan obat-obat pengencer darah itu sumbatan itu bisa lepas. Tapi memang ada juga memang dengan adanya sumbatan tersebut, walaupun sudah diberikan obat-obat trombolitik istilahnya itu, obat-obat yang untuk mengencerkan pembekuannya itu gagal, ya itu baru masuk ke suatu tindakan seperti ada juga dengan pemasangan kateter kalau pada jantung itu kan ya. Oh, Kateterisasi jantung gitu. semacam tindakan di cath lab gitu dok ya? Di cath lab. Tindakan minimal invasif gitu Minimal dok berarti ya? invasif, betul. Itu nama tindakannya apa tuh dok? Mungkin sahabat Premier bisa dieksplor lagi dari Dr. Agung Heri ini. Oke. Jadi memang nama tindakan aslinya itu ya DSA ya. DSA itu Digital Subtraction Angiography. Jadi memang kita melihat di situ kita pemasangannya persis seperti kateterisasi jantung gitu ya. Cuman kita lebih tinggi lagi. Oh, gitu jadi kan. kateternya itu sampai melewati Oke. ke atas ya. Terus dikasih pewarna kontras gitu kan untuk melihat aliran pembuluh darahnya. Oh, itu nyampe ya dok ya? Nyampe. Di Kan ada ukurannya juga itu dari kateternya itu. Tergantung dari pembuluh darahnya mana yang mau di-attach, yang mau di treat gitu. Berarti itu dimasukkan kateternya dari lengan atau paha kalau nggak salah. Biasanya dok? sih dari sini, dari pangkal paha. Dari pangkal biasanya. paha itu bisa sampai ke kepala. Sampai ya? ke kepala, Oh, sampai ke keren atas. juga teknologinya dok ya. Ya alhamdulillah sih itu udah luar biasa sih sebetulnya di Indonesia itu. Oke, itu tuh sama nggak sih dok atau berbeda dengan istilah-istilah yang masyarakat awam ketahui itu yang namanya cuci otak? Itu apakah hal yang sama? Apakah yang berbeda gitu? Oh, brainwash gitu ya? Ya mungkin ini yang harus diluruskan juga nih dok ya. Iya. Brainwash itu tuh sebenarnya gimana sama DSA, dan DSA ini pun sekarang bisa digunakan untuk sebagai terapi nih dok. Mungkin bisa dokter jelaskan lagi dok. Ya memang secara awam yang sudah rame gitu ya. Betul. Istilah kan brainwash. Itu terkenal banget tuh waktu itu. Brainwash itu artinya memang kalau bahasa Indonesianya cuci otak Cuci ya. otak, ya. Cuci otak. Tapi sebetulnya cuci otak yang dimaksud itu ya DSA itu sebetulnya. Oke. Ya dengan kita melakukan kateterisasi untuk mendiagnosis sebetulnya.
untuk mendiagnosis. Tapi dilihat itu ada sumbatan, baru diberikan pengencer di daerah yang tersumbat itu. Oke. Itu. Jadi sebetulnya drainase animasi itu adalah untuk mengalirkan, memastikan kelancaran dari pembuluh darah yang tersumbat dengan menghilangkan sumbatannya, dengan memasukkan ada obat-obat tertentu, obat-obat pengencer darahnya seperti itu. Itu sebetulnya yang beredar di umum ya. Karena sebetulnya istilah brainwash itu memang bukanlah penyembuh semua stroke. Gitu. Jadi banyak tergantung indikasinya, tergantung bagaimana pola penyakitnya. Gitu. Yang bisa dilakukan dengan DSA itu dok, jenis stroke yang apa nih dok? Biasanya stroke yang sifatnya sumbatan. Sumbatan. Sebetulnya DSA itu untuk mendiagnosis nih. Oke. Untuk mendiagnosis bahwa di mana apakah di situ ada sumbatan atau ada kelainan pembuluh darahnya atau ada benjolan, contoh seperti itu. Kalau di istilah kedokteran itu ada aneurisma ya, seperti balon. Jadi kalau ban dalam yang benjol itu, ya itu bisa dilihat dengan DSA karena DSA itu untuk melihat flow aliran secara dinamis. Karena kita ada pemeriksaan juga namanya CT angio. CT angio itu yang sifatnya statis. Oke. Jadi kita tidak hanya melihat saja secara anatomis dengan pemeriksaan pewarna, tapi dia statis kan kita. Kita bisa melihat 3 dimensinya, tapi tidak bisa melihat dinamisnya. Gitu. Jadi secara fisik memang kita kelihatan, tapi secara sumbatan persis alirannya seperti apa itu kita baru bisa pastikan dengan DSA. DSA tadi. Nah itu dok mungkin setelah berapa jam sih dok dari serangan stroke seseorang itu dapat dilakukan DSA? Kan tadi dokter sempat menyinggung nih dok ada golden period terkait dengan maksimalisasi dari kesembuhan serangan stroke ini. Nah dari waktu jeda berapa lama nih dok seseorang masih dapat dilakukan DSA untuk mendapatkan pemulihan yang lebih maksimal lagi? Kalau dari serangan awal memang sih secara pakem keilmuan selama ini di bawah 8 jam. Di bawah 8 jam. Tapi kita tahu lah, maksudnya di masyarakat kita itu kan untuk bawa ke rumah sakit itu kan lama. Betul. Banyak faktor. Bilang kadang nih dok ya, nanya keluarga dulu. Iya. Kalau sekarang googling dulu, diurut dulu, suntik dulu, bahkan ditusuk jarum dulu gitu kan, itu takes time banget kan. Betul. Oke, jadi di bawah 8 jam dok itu ya? Di bawah 8 jam sebetulnya. Tapi ya kita akhirnya ya tolerirlah 24 jam. 24 jam itu masih bisa? Masih. Gitu. Dilakukan DSA. Iya. Apabila nih dok, sudah lebih dari 24 jam, apa yang harus dilakukan berikutnya? Ya memang kalaupun harus dilakukan kita harus memberikan informasi, inform consent pada keluarga pasien. Betul. Itu bahwa memang tindakan ini untuk menghilangkan sumbatan yang ada. Kalau memang itu karena sumbatan, ya. Tapi memang untuk menjanjikan suatu kesembuhan itu yang tidak boleh. Semua masih di tangan Allah dok ya. Iya, karena memang kita tidak boleh untuk menjanjikan kesembuhan. Jadi memang resiko kecacatan permanen itu harus dijelaskan, disampaikan di awal. Oke. Untuk tindakannya sendiri dok DSA itu memakan waktu berapa lama dok dari semenjak pasien masuk ke ruang kateterisasi kemudian dilakukan tindakan itu kira-kira butuh waktu berapa lama sih dok? Apakah mungkin lama gitu kan? Mungkin kalau operasi nih tindakan-tindakan lain kan masyarakat nih taunya tindakan yang lama berjam-jam apalagi tindakan bedah saraf kan. Nah kalau di angiografi ini sendiri gimana dok? Apakah sama berjam-jam atau lebih singkat atau bagaimana dok? Kalau untuk DSA sendiri sih nggak lama ya. Paling lama itu paling setengah jam lah. Cuman setengah jam dok? Sebetulnya. Oke. Tapi proses persiapan untuk menuju ke sananya itu kan mungkin masih ada operan dari perawatnya. Panjang ya proses lah. Panjang ya. Mungkin ya perlukan paling 1 jam lah. Jam ya. Dan tindakan DSA ini sendiri dok, jadi apakah bisa juga dok diterapkan pada jenis stroke yang pendarahan? Kalau di pendarahan awal kita mesti hati-hati. Bisa juga, ada juga pada subarachnoid hemorrhage, maksudnya yang ada pendarahan di bawah selaput otak yang namanya arachnoid. Ya. Itu biasanya karena pada kasus-kasus aneurisma, karena benjolnya ada pecahnya
pembuluh darah karena ada kayak benjol kayak ban dalam gitu. Itu aneurisma dok disebutnya dok? Iya, itu biasanya Oke. pecah karena bisa juga karena robekan juga. Oke. Tapi umumnya kan aneurisma itu ada beberapa macam soalnya. Tapi yang paling sering memang model yang benjol gitu kan. Nah itu kita saat melakukan DSA untuk aneurisma itu memang bisa kita lakukan gitu kan. Tapi biasanya kita akan lanjutkan setelah kita melakukannya CT angio. CT angio itu setelah kita mulat petanya, baru kita lakukan DSA-nya gitu. Karena kita di situ kita akan memerlukan tindakan seperti apa nih? Apakah dengan coiling atau pemasangan kawat itu atau stent seperti stent jantung. Jadi berbeda dok ya, yang namanya tindakan coiling sama stent itu berbeda dok? Beda. Bedanya gimana tuh dok kalau untuk stroke yang pendarahan dari kedua tindakan tersebut? Tergantung dari type dari benjolannya ya. Kalau semuanya leher benjolannya semakin lebar, otomatis untuk pemasangan coilnya kan resiko coil itu kan dimasukin ke dalam balon benjolannya itu resiko kan akan lepas tuh. Oke. Makanya itu bisa di double dengan stand dan juga dengan kita pasang kawat atau coiling itu. Tapi kalau lehernya agak kecil dengan diharapkan dimasuki seperti itu, dia nggak keluar lagi gitu. Jadi kita nggak perlu pasang stand. Itu kalau untuk model benjol. Tapi kalau untuk model yang untuk penyempitan itu bisa dengan pemasangan stand, jadi melebarkan. Jadi pemasangan alat-alat tersebut untuk mengatasi pendarahan tadi dok ya? Betul. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada perdarahan berulang. Oke. Karena fluktuasi tekanan darah itu juga mempengaruhi. Jadi kalau tekanan darahnya tinggi rendah, jadi kayak pipa ya. Resiko pecah berulang. Nah tadi kan dokter Agung nih barusan aja udah jelasin tindakan DSA dari jenis stroke-nya seperti apa dan bagaimana prosesnya. Nah sejauh ini dok, sepengalamannya dokter sebagai dokter bedah saraf di Rumah Sakit Premier Bintaro, berapa besar sih dok persentase dari keberhasilan tindakan tersebut gitu, atau rata-rata outcome-nya pasien yang menjalani tindakan tersebut itu bagaimana dok sejauh ini? Tergantung dari ininya, tergantung dari type perdarahannya. Jadi kita baru bisa melihat itu. Kalau sumbatan biasanya sih dengan angiografi atau DSA tadi yang memberikan trombolitik lah. Trombolitik artinya untuk mengencerkan sumbatan. Jadi yang bikin sumbat itu jadi hancur gitu kan. Jadi ya sumbatannya itu kayak pecah gitu dok ya, hilang. Betul, hilang. Sumbatannya hilang karena yang nyumbatnya itu jadi kalau sumbatnya Pipa gitu dok. Pipa Yes. dikasih ini hancur, lancar. Anggaplah ada tanah yang menggumpal gitu Tanah dok, gumpal, obat, kemudian dia lancar, terbuka jalan darahnya lagi. Itu Oke. bisa normal. Bisa normal kembali. Bisa normal kembali. Dan rata-rata tuh dok perlu waktu rawat inap yang berapa lama dok? Tergantung dari kondisi ketika kedatangannya kan. Jadi kalau semuanya semakin cepat untuk kita tanganin, itu akan semakin baik. Lagi-lagi kembali ke segera dibawa ke rumah sakit. Betul, itu ya. Dan juga dilihat dari lokasinya juga ya. Lokasi apakah daerah itu daerah vital atau daerah yang tidak terlalu vital gitu kan. Walaupun otaknya vital semua ya, tapi ada bagian-bagiannya yang vital gitu, yang lebih semakin ke tengah otak kita itu kan semakin vital. Tergantung dari lokasinya, di mana sumbatan itu berada. Oke. Nah, makasih Dokter Agung atas pemaparannya, atas penjelasannya. Sama-sama. Sangat luar biasa dan sangat membuka pengetahuan sahabat Premier nih, bahwa tidak semua jenis stroke itu harus ke meja operasi dok ya. Betul. Tidak harus dibelek kepalanya mungkin. Iya dok, karena kan banyak alternatif. Banyak alternatif dok ya. Teknik itu alternatif teknik operasi itu tergantung dari ininya, tergantung dari indikasinya. Sekali lagi ya, kita harus melihat secara keseluruhan apakah ini lebih bagus dilakukan tindakan operasi atau dengan minimal invasif atau dengan cukup dengan obat-obatan. Jadi kita ada tingkatannya seperti itu. Ada tingkatannya, jadi nggak semua harus ujuk-ujuk masuk operasi enggak. Ya, teknologi juga udah makin maju jadi, ya dok. Nggak usah takut-takut kalau mau bawa ke rumah sakit.
Nggak semua stroke harus operasi, enggak seperti itu. Apalagi ketemu Dokter Agung Heri nih. Sama sekali nggak takut ya pokoknya. Thank you dok atas Ya, waktunya. sama-sama. Dokter habis ini langsung ke operasi atau udah pasien nunggu di poli? Udah nunggu di poli aja. Nunggu di poli. Dah, sahabat Premier mungkin yang memiliki rekan saudara atau memiliki teman sejawat dengan serangan stroke atau mungkin dengan kecurigaan stroke, mungkin Dokter Agung Heri bisa bantu di Rumah Sakit Premier. Jangan Bintaro. ragu-ragu lah. Jangan ragu-ragu dan jangan takut Jangan dok ya. takut. Satu dok, terakhir dok, pesan-pesan buat masyarakat luar sana dan sahabat Premier dok terkait stroke ini nih kan dalam rangka Hari Stroke Sedunia nih dok. Apa nih dok yang kira-kira pesan atau edukasi atau apapun yang singkat yang dokter mau sampaikan untuk sahabat Premier? Jadi dalam kasus stroke itu, time is golden ya. Jadi waktu itu benar-benar emas. Ya maksudnya itu adalah otak kita itu hanya karena masalah waktu itu bisa kita selamatkan atau cacat permanen. Oke. Hanya masalah waktu. Hanya masalah Waktu. Oke. Jadi ya harus benar-benar dipertimbangkan dengan sesegera mungkin dan diputuskan dengan sesegera mungkin. Ya, kalaupun datang ke rumah sakit juga belum tentu akan dilakukan dan tidak semuanya kok untuk dioperasi itu. Jadi bisa kita dengan terapi, dengan obat-obatan. Macam-macam ya dok Macam-macam. ya pilihan tindakannya. Betul. Jadi ya sekali lagi memang time is gold. Time is gold. Itu pesan dari Dr. Agung Heri Wahyudi di Hari Stroke Sedunia tahun 2021. Thank you Dr. Agung Heri. Sama-sama. Sampai ketemu lagi dok. Senang sekali. Oke, salam sehat semua. Salam sehat semua.